Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutin kita insyaallah setiap Selasa malam dan Rabu malam, yaitu Usulul Iman fi Dhai'il Kitabi was Sunnah, yang diambil dari cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sampai pada Al-Matlabu Ats-Tsani, pokok pembicaraan yang kedua. Zakara, telah menyebutkan al-musannif hadzal kitab, ya, penyusun kitab ini, ba'dha anwa'il ibadati, akan sebagian dari macam-macam atau bentuk dari ibadah. Ini bisa dibaca zakara, bisa dibaca zikru ba'di, ya. Kalau dibaca zakara ba'dha anwa'il ibadati, artinya musannif kitab ini, penyusun kitab ini telah menyebutkan zakara, fi'il madhi. Kalau dibaca zikru ba'di, maka itu menjadi apa? Ya, menjadi khabar, ya. Menjadi khabar dari al-matlabus tsani. Al-matlabus tsani, adapun pokok pembicaraan yang kedua, ya, zikru ba'di anwa'il ibadati, yaitu menjadi khabar dari al-matlab. Bisa juga jadi masdar, ya. Pokoknya bisa memberikan penjelasan. Ya. Dibaca ini, ya boleh silakan. Dibaca ini boleh silakan, asalkan kalian bisa mempertanggungjawabkan, yaitu i'rabnya menjadi apa. Nah, di sini musannif hadzal kitab menyebutkan beberapa amal, ya, yang termasuk dari ibadah, beberapa perbuatan yang termasuk dari ibadah. Insyaallah semoga waktunya nanti cukup, ya. Kita akan menyebutkan 10 di antaranya. Ada banyak soalnya. Yang pertama, al-ibadatu, adapun ibadah, anwa'uha, macam-macam ibadah, katsirun, itu teramat banyak. Ibadah itu sangat banyak sekali, ya. Kalau kita ngomong ibadah, berarti kita sedang berbicara tentang sholat, sedang berbicara tentang menjaga tauhid, tentang sedekah, tentang puasa, haji, umroh, apalagi banyak, birrul walidain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ibadah itu macam-macamnya sangatlah banyak. Fakullu amalin salihin, maka setiap amal soleh, amal yang baik, amal yang soleh, yuhibbuhu, yang mana yuhibbu, mencintai, hu, akan amal soleh tadi, Allah subhanahu wa ta'ala, wa yardahu, dan Allah ridha terhadap amal soleh tadi, qawliyin au fi'liyin, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, zahirin, yang tampak kasat mata, au batinin, atau yang kasat mata itu tampak, ya. Kasat mata itu apa artinya, Mas? Tampak, ya. Yang tampak bisa terlihat, oh Takin sedang sholat, oh Ari sedang apa misalkan, sedang qiraatul Quran misalkan, itu tampak, zahir. Atau batinin, yang tidak tampak. Ada amal-amal yang tidak tampak, seperti apa? Ikhlas. Ya, siapa yang tahu ikhlas? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, maka yang seperti itu, nau'un min anwa'iha, itu merupakan satu bentuk atau macam-macam dari ibadah tersebut. Wa fardun min afradiha, dan satu bentuk individu, ya,
tunggal atau individu dari beberapa bentuk ibadah tersebut. Wa fi ma yali dzikru ba'dil amthilati ala dzalika. Dan apa-apa yang akan kita lewati sebentar lagi, ya sebagian akan disebutkan contoh-contohnya oleh penulis kitab ini. Yang pertama, famin anwa'il ibadati, dan yang termasuk dari bentuk ibadah atau ragam ibadah adalah ad-du'a'u, yaitu berdoa. Ya, doa itu ternyata ibadah. Doa adalah ibadah, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ketika ada penghalang-penghalang, ya, ada mawani. Tapi secara basicnya ketika seseorang itu beriman, ya, seorang itu beriman dan dia berdoa, ya, dengan keimanannya tersebut, ya, maka Allah pasti akan mengabulkan. Dan cara Allah mengabulkan itu ada 3 bentuk. Ya, cara Allah mengabulkan doa seorang hamba itu ada 3 bentuk. Yang pertama, Allah akan kabulkan segera. Ya, Allah akan kabulkan segera. Ya Allah, ya misalkan permudah hamba dalam mendapatkan ini atau itu, maka Allah, bentuk pertama, Allah segerakan di dunia. Allah segerakan di dunia. Yang kedua, bentuk pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala akan doa hamba adalah dengan ditangguhkan di akhirat. Doa itu akan ditangguhkan, akan Allah kumpulkan doa-doa kalian, ya Allah, ya kami mohon ini. Allah akan tangguhkan, tidak diberikan di dunia, dan Allah akan berikan di akhirat kelak. Itu bentuk pengabulan doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita dijauhkan dengan sesuatu yang kadar timbangannya itu sama dengan apa yang kita doakan. Misal, ya Allah, permudah hamba di bulan ini mendapatkan uang 5 juta misalkan. Allah tidak kabulkan segera, ya, akan tetapi Allah ganti kalian dengan sebuah mudarat yang kalau dikalkulasi nilainya itu sama dengan 5 juta. Misal, Allah selamatkan kalian dari sebuah bencana, tabrakan, misalkan na'udzubillah min dzalik. Ya, yang kalau kalian operasi, berobat segala macam itu nilainya sama dengan 5 juta. Nah, ini 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Ya, artinya apa? Artinya doa itu di samping dia ibadah, ya, tidak akan rugi seorang hamba ketika dia berdoa. Ya, maka jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena suudzon sendiri adalah bentuk dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah doa binau'ihi, ya, dengan macam binau'ihi, ya, dengan 2 macam doa tersebut. Yang pertama, doaul mas'alati, yaitu doa akan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan masalah atau permintaan. Yang kedua, wa du'aul ibadati, yaitu doa yang sifatnya ibadah. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fad'u, maka berdoalah atau maka mintalah atau maka menyerulah kalian Allah, kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, ya, dalam keadaan ikhlas meminta kepadanya di agama ini. Ghafir, ya, surah Ghafir ayat 14. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa annal masajida, dan sesungguhnya masajid jamak dari masjidun, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa atau jangan kalian meminta ma'allahi ahada. Ya, jangan meminta kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah hanya kepada Allah saja. Al-Jin ayat 18. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, waman adhallu, dan siapakah yang lebih sesat, mimman, dari orang-orang, yad'u, yang mereka menyeru atau berdoa, min dunillahi, ya, kepada selain Allah. Man menyeru kepada sebuah zat, sebuah entitas, sebuah sesuatu makhluk, la yastajibu, yang mereka tidak bisa mengistijabah, ya, mengabulkan doa mereka, lahu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa, orang yang menyeru, orang yang meminta kepada selain Allah, padahal, ya, zat atau entitas yang dia pintai tersebut itu tidak akan bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim, dan mereka berhala-berhala tersebut, an du'aihim, ya, dari doa atau ibadah atau permintaan mereka, si penyembahnya, ghafilun, itu akan lalai dari permintaan para penyembahnya. Wa idza husyira, dan ketika dikumpulkan an-nasu, manusia, ya, manusia yang menyembah selain Allah itu nanti, kanu, ada keadaan mereka nanti di akhirat, lahum, ya, bagi berhala tersebut, a'daan, itu akan menjadi musuh, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, ya, dan ada mereka itu nanti bi'ibadatihim kafirin, dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh penyembahnya tersebut, itu akan mengingkari. Kalau diibaratkan ini sebuah padang mahsyar. Nanti berhala-berhala tersebut, ya, coba sebutkan dari berhala-berhala yang disembah. Lata, Uzza, Hubal, apalagi Yaguth, yang kemarin disebutkan orang-orang soleh, ya, itu nanti mereka akan berkata, kami tidak pernah, ya, dengan kalimat semisal ini, tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah kami. Bahkan kami tidak pernah menyuruh kalian membuatkan patung kami sebagai bentuk cinta kalian kepada kami. Ayo, ya apa ngolek tingono besok. Ya. Sekarang nyembah-nyembah, ya, subhanallah, memberikan bunga ini segala macam, dibuatkan patung yang indah, diukir, ya, hidungnya, matanya segala macam. Nanti di akhirat, ya, mereka yang disembah ini dari berhala ini, ya, kami tidak pernah menyuruh kalian. Ya. Kami ingkar, kami kafir akan apa yang kalian lakukan tersebut, dari ibadah tersebut. Dan pada saat itu mereka akan jadi musuh. Ya. Loh, kok iso? Ya, kok iso kamu dhewe sapa ngongkon nyembah, wong aku ndak ngongkon nyembah. Ya. Ya, kamu kan diperintah nyembah Allah, kenapa kamu membuat patung untuk saya? Ya. Nanti akan menjadi musuh mereka. Ayo, minta tolong ke siapa waktu itu? Ya, makanya jangan macam-macam, nyembah Allah saja. Ya, nyembah patung, buat patung itu ada biayanya. Ya, ada biayanya. 300 T misalkan, ya, buat patung, padahal belanja tidak sampai segitu. Nah, nyembah Allah saja, tidak usah nyembah yang aneh-aneh yang lainnya. Ini adalah bentuk bagaimana gambaran nanti berhala-berhala tersebut akan akan berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh penyembahnya, akan berlepas diri. Bahkan kalau bahasa kita, ya, sopo ngongkon aku lebih ndak ngongkon omong gue patungku, ya, rasa anu dewe saiki. Ya, kalau berhalanya orang Jawa misalkan, ya, patung Mulyo misalkan nama patungnya. Al-Ahqaf ayat 5-6. Faman, maka barang siapa, da'a, yang berdoa, yang menyeru, ya, yang memohon, ghairallahi, kepada selain Allah azza wa jalla, bi syai'in, dengan sesuatu, la yaqdiru alaihi, yang mana permintaan tersebut itu la yaqdiru alaihi, itu mereka tidak mampu, tidak mereka mampui, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun kafirun, maka orang yang seperti ini, ya, terkategori musyrik kafir, naudzubillah. Sawaun kana, sama saja, al-mad'u, orang yang diseru tadi, orang yang dipintai doa tadi, hayyan, masih hidup, au mayyitan, atau sudah meninggal. Nah, jadi kaidahnya adalah
Kapan seseorang itu walaupun KTP-nya muslim dikatakan musyrik, dikatakan dia berbuat syirik ya? Ketika dia da'a ghairallah, dia berdoa menyeru kepada selain Allah bisyai'in dengan sesuatu la yaqdiru alaihi illallah, dengan sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah saja. Kecuali hanya Allah saja. Contoh apa misalkan? Ya, ini contoh ya. Wahai ya, ini fulan atau apa ya, coba saya buatkan bumi yang lain agar saya ada di sana karena tetangga saya ternyata resek semua ya, ngingu petik tapi ndak wani makani ya, tembelake sak paran-paran bentino di umaku, capek saya Tuhan dengan ayamnya tetangga, misalkan seperti itu. Meminta kepada selain Allah, apakah mampu dia, mau yang hidup atau sudah meninggal? Mampu menciptakan bumi yang lain? Tidak mampu. Lah, manakala seperti itu maka orang ini terkategori musyrikun kafirun, naudzubillah ya. Mau yang hidup atau yang meninggal, orang yang dipintai tersebut. Waman, dan barang siapa da'a, yang dia berdoa, dia menyeru ya, hayyan, kepada orang yang masih hidup, bima yaqdiru alaihi, dengan sesuatu yang dia mampu, yang diseru ini mampu, misla ayyakula, sebagaimana contoh misalkan, ya fulan at'imni, wahai fulan ayo beri saya makan ya. Atau au ya fulan isqini, wahai fulan beri aku minum ya. Maka yang seperti ini wa nahwa dzalika, maka fala syai'un alaihi, maka tidak masalah ya. Kalian meminta tolong kepada saya misalkan, ya Ustadz tolong ambilkan atau tolong mintakan kami lauk pauk di waktu malam ya, sepertinya Ustadzah lupa misalkan ya, maka tidak masalah. Karena apa? Itu mampu, saya mampu untuk turun ya, ngomong ke ustadzah, anak-anak belum dikasih makan misalkan, karena saya mampu, yaqdiru alaih, mampu untuk melakukan itu ya. Tapi kalau misalkan kalian meminta ya, Ustadz tolong hadirkan di depan saya bayi misalkan, misal ini saya tidak mampu ya, sedangkan kalian belum menikah, nah, maka itu saat itu ya dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, terjerumus dalam musyrikun kafir, naudzubillah, karena saya tidak mampu. Intinya adalah meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup dan makhluk tersebut mampu dan memang wilayahnya, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah. Ya. Kalau sebaliknya kita meminta tolong kepada makhluk yang dia tidak mampu dan memang bukan wilayahnya, bukan sesuatu yang dia mampu, ya, maka di sini orang yang melakukan tersebut akan berbuat syirik, musyrikun kafir, na'udzubillah. Waman, dan barang siapa da'a, dia berdoa, dia meminta, dia memohon mayyitan, kepada yang sudah meninggal, au ghaiban, atau orang yang gaib, yang tidak ada di depannya, bimithli hadza, dengan seperti ini, fa innahu musyrikun, maka sesungguhnya orang ini musyrik, telah berbuat syirik, ya, na'udzubillah. Ya, yang sudah meninggal atau gaib. Gaib itu berarti tidak hadir. Misalkan saat ini kalian menyeru, ya, bapak kalian misalkan, ya bapak saya minta ini misalkan, ya. Padahal bapak kalian tidak mendengar, kecuali kalau handphone, ya. Handphone itu adalah wasilah, ya, berarti mendengar kan. Ya. Bisa membedakan? Ya, bisa membedakan, ya. Kita ulangi. Seseorang yang berdoa, yang menyeru, yang meminta kepada selain Allah dengan permintaan yang memang dimampui oleh makhluk, ya, maka tidak masalah. Meminta kepada makhluk yang masih hidup dengan sesuatu yang memang dia mampui, maka tidak masalah. Kalau meminta kepada makhluk dengan sesuatu yang bukan kemampuan dia, tapi berada di wilayah Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi syirik. Mau yang hidup atau sudah meninggal, mau meminta kepada yang hidup atau yang sudah meninggal. Li'annal mayyita, karena sesungguhnya seorang yang sudah meninggal, wal ghaiba, dan seseorang yang gaib, tidak hadir di sini, ya, entah itu sedang berada di Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, la yumkinu ayyakuma bimithli hadza, tidak mungkin dia bisa mendengarkan, dia bisa mengijabah apa permintaan dari orang tersebut.
Ya, tidak mungkin yang sudah meninggal di kuburan, ya Pak, aku luwe, ya aku pengen kodo Pak, ya. Aku pengen es teler Pak. Mampu Bapak? Ya, sudah meninggal. Bapak saya meninggal ya, misalkan, naudzubillah seperti itu. Tidak mampu, tidak bisa dimampui oleh beliau karena sudah meninggal. Atau yang gaib. Gaib itu maksudnya sedang tidak berada di tempat. Ya. Batin, ya bahasanya batin. Ya maka ya yang paling aman tidak usah lah gitulah. Ya, sesuatu yang berada di jurang, ya jangan sampai kita masuk di sana. Toh kalau misalkan itu tidak syirik, ya ternyata ada ulama yang mengatakan syirik. Secara nalar, ketika kita mau masuk ke sebuah daerah, ada dua orang. Satu orang mengatakan, Mas jangan masuk ke sana. Di sana ada singa yang kelaparan 3 hari belum makan, Mas. Ya, panjenengan ini gemuk, ya. Pasti akan senang singanya. Satunya ngomong, oh enggak Mas, ya enggak ada itu. Kira-kira kalian nekat masuk apa enggak? Pasti tidak akan masuk, karena konsekuensinya kalau yang satu ini benar, saya akan dimakan, ya kan? Ya, tanpa say hello macanya akan makan kalian. Nah, kemudian wadu'a'u nau'ani. Adapun doa itu macamnya terbagi menjadi 2. Du'aul mas'alati, yaitu berdoa tentang permintaan hajat, masalah. Wa du'aul ibadati, dan doa atau doa ibadah yang sifatnya ibadah. Fa du'aul mas'alati, maka adapun pengertian dari du'aul mas'alah, ya doa akan permintaan hajat, huwa su'alullahi min khairid dunya wal akhirati, yaitu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu namanya du'aul mas'alah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan hajat-hajat kebaikan dunia dan akhirat. Wa du'aul ibadati, dan adapun doa ibadah, yadkhulu fihi, masuk atau termasuk di dalamnya kullul kurubati, setiap apapun yang menjadi kurubat. Ya, kurubat itu adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamak dari kurbah. Kurubat bentuk jamak dari kurbah, yaitu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kurubat. Al-zahirati, mau yang tampak, wal batinati, ataupun yang batin, yang tidak tampak. Li'annal muta'abbida, karena sesungguhnya ya orang yang beribadah lillahi kepada Allah, talibun, itu adalah orang yang mencari, ya orang yang meminta bilisani maqalihi, dengan lisanul maqal. Lisanul maqal adalah bahasa ini, ucapan, bahasa lisanul maqal. Wa lisani halihi, maupun dengan lisanul hal, dengan gestur tubuhnya, ya dengan sesuatu yang tidak terucap tapi itu ada dalam hati. Itu namanya lisanul hal. Ya, contoh lisanul hal. Kalian amping-amping depan kantor, amping-amping. Ya, ketika dilihat oleh Pak Ketua mesem. Ya, kemudian amping-amping dilihat lagi mesem. Itu lisanul hal namanya. Walaupun kalian tidak ngomong, ya Pak Ketua tahu, oh iki pasti njaluk duit. Itu lisanul hal, bahasa gestur tubuh. Ya, ketika dilihat mesem, ya beringas-beringis. Itu lisanul hal. Kalau lisanul maqal langsung tak, assalamualaikum Pak Ketua, saya minta uang jajan saya di bulan ini misalkan. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu kita sudah paham ya. Lisanul hal dan lisanul maqal. Ya, terkadang seseorang itu lisanul maqalnya mengatakan tidak, ya tapi halnya mengatakan iya. Ya, biasanya orang Jawa kebanyakan. Ya. Mas monggo katuran, monggo ini didahar. Oh, mboten Pak, sampun anu ya. Mbotene tapi agak gini. Mboten tapi tangannya maju.
Ya, itu lisanul halnya berkata jujur. Nah, sesungguhnya seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala talibun, dia adalah orang yang meminta bilisani maqalihi, dengan lisanul maqalnya, dengan bahasa lisannya. Allahumma, ya Allah, ya, mengucapkan doa-doa, ya. Allahumma rzuqni, misalkan seterusnya dan seterusnya. Maupun lisanul hal, dengan lisanan bahasa tubuhnya, min rabbihi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Qabulatil kal ibadati, ya, akan diterimanya ibadah-ibadah tersebut. Wal ithabati alaiha, dan hadiah atas ibadah tersebut. Ya, kita beribadah kepada Allah juga mengharapkan hadiah. Boleh enggak? Boleh. Ya, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullu ma, dan setiap apa warada yang ada, yang hadir fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'anul Karim, minal amri, dari perintah, bidduai, dari berdoa kepada Allah, wan nahyi, dan juga larangan, an du'ai ghairillahi, dari berdoa kepada selain Allah, wathana'i, dan pujian, ala da'ina, atas orang yang berdoa, ya, yatanawalu du'aul mas'alati, yatanawalu, maka dia akan memperoleh, ya, atau mencakup du'aul mas'alati wa du'al mas'alati wa du'al ibadati. Maka semuanya itu mencakup akan du'aul mas'alah ataupun du'aul ibadah. Ya, kita ulang. Ini bahasa terjemah bebasnya, ya. Setiap apapun yang ada tertulis dalam Al-Quran Al-Karim, dari perintah untuk berdoa kepada Allah saja, dan larangan berdoa kepada selain Allah, ya, dan pujian atas orang yang berdoa itu, maka di sini mencakup seluruhnya yang dinamakan doaul masalah dan doaul ibadah. Itu maksudnya. Macam ibadah yang nomor berapa ini? Tadi? Pertama, ya. Yang kedua, 3 dan 4. Wa min anwa'il ibadati, dan sebagian dari bentuk atau ragam dari ibadah itu, al-mahabbatu wal khaufu war raja'u. Al-mahabbah, cinta, ya. Wal khaufu, dan rasa takut, war raja'u, dan rasa harap kepada Allah. Wa qad taqaddama al-kalamu, dan sungguh telah berlalu al-kalamu, pembicaraan, alaiha, atas ketiganya ini. Wa bayanun, dan penjelasan, ya, annaha arkanun lil ibadati, sesungguhnya ketiganya ini, mahabbah, khauf, dan roja, itu merupakan bagian dari rukun ibadah. Ya, 2, 3, 4. Selanjutnya yang kelima, wa min anwa'iha, dan sebagian dari bentuk atau ragam dari ibadah tersebut, at-tawakkulu, yaitu tawakal. Wa huwa, adapun tawakkul tadi, al-i'timadu 'ala syai'i, ya, yaitu i'timad, bersandar, ya, bersandar 'ala syai'i, atas sesuatu. Wa tawakkulu 'ala Allahi, dan adapun tawakal 'ala Allah, kepada Allah, huwa sidqu tafwidil amri ila Allahi, yaitu jujurnya, ya, jujurnya kita menguasakan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timadan, ya, dengan bersandar, alaihi, atas, ya, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqatan bihi, dan percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a mubasyarati ma, dengan secara langsung, ya, dengan secara langsung, ma syarra'a, atau dengan cara-cara, ya, melakukan sandaran tersebut dengan cara-cara ma syarra'a, yang Allah itu syariatkan. Wa abaha, dan Allah bolehkan, minal asbabi, dari sebab-sebab, litahsilil manafi'i, agar supaya bisa menghasilkan manfaat, wa daf'il mudhari, dan mencegah kerusakan. Ya, jadi tawakal itu adalah jujurnya hati kita untuk menguasakan segala perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari sebab-sebab yang Allah syariatkan dan Allah bolehkan. Ya, itu namanya tawakal. Kalau kalian ingin wangi,
ya maka cara kalian ya mandi. Ya. Ya Allah, saya pengen wangi tapi saya tidak mau mandi. Ya. Tidak bisa kayak gitu. Ada asbab-asbab yang Allah syariatkan, Allah bolehkan. Atau cara yang lain, ya Allah saya pengen nikah, ya kayaknya fulanah itu cocok jadi istri saya, ya misalkan. Ya. Tapi kalian tidak pernah ngomong ke dia atau orang tuanya, ya tidak bisa. Yang ngomong, kalau kalian tidak ngomong, kalian tidak punya harapan, nol. Kalau kalian ngomong, kalian punya harapan walaupun satu misalkan lah. Ya kan seperti itu. Ya kalau kalian tidak melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, contoh, ya ingin menikahi fulanah, tapi tidak melakukan sebab yang Allah syariatkan, datang ke orang tuanya, ya, atau Allah bolehkan, ya misalkan kirim salam, ya kirim salam ke ini, ya nanti saya ke rumahnya, misalkan, ya, maka tidak bisa. Ya baik dari mendatangkan manfaat seperti tadi atau mencegah mudarat. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu, dan ya kepada Allah fatawakkalu, bertawakallah kalian semua, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, waman, dan barang siapa yatawakkal, yang dia bertawakal kepada Allah, 'alallahi fahuwa hasbuh, fahuwa, maka Allah hasbuhu, pasti akan mencukupkan man tadi, mencukupkan orang yang bertawakal tadi. Ya. Ya, ingat ya, Al-Quran itu semuanya adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak akan pernah meleset sedikit pun. Ya. At-Tolak ayat 3. Ini yang nomor 5. Nomor 6, 7 dan 8, wa min anwa'il ibadati, dan sebagian dari bentuk ibadah yang lainnya adalah ar-raghbatu war-rahbatu wal khusyu'u. Raghbah, ya rasa cinta, hasrat, kehendak, war-rahbah, rasa takut, wal khusyu'u, dan rasa tunduk atau patuh. Wa ammar raghbatu, dan adapun maksud dari raghbah, fa mahabbatul wusuli ila syai'i al-mahbubi. Ya. Pengertian dari raghbah adalah cinta atau kecintaan untuk wusul, untuk terhubung ila syai'i, kepada sesuatu al-mahbubi, yang dicintainya. Ya. Raghbah itu adalah cinta, ingin, berhasrat, berkehendak, berkeinginan agar selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya raghbah, untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrahbatu, adapun rahbah, al khauful muthmiru lil harbi minal makhufi, yaitu rasa takut, al muthmiru, yang produktif, ya, yang berbuah, lil harbi, ya dari lari, minal makhufi, dari yang ditakuti. Ya artinya adalah rahbah ini adalah takut yang berbuah akan kebaikan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rasa takut itu menimbulkan kebaikan-kebaikan. Ya, kita menjauhi kemaksiatan, ya, itu adalah rahbah. Kemudian wal khusyu'u, adapun al khusyu' az-zillu, yaitu hina, ketundukan, wal khudu'u, ya, dan merendahkan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'azamatillahi, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yastaslimu, istaslama yastaslimu, dengan seumpama seorang itu menyerahkan dirinya atau tunduk dirinya tersebut, liqadaihi, akan putusan hukum Allah Subhanahu wa taala, al-kauni, mau itu yang sifatnya al-kauni, ya, alam semesta ini, ya, ataupun wasyar'i, yang sifatnya syariat, ya. Itu namanya khusyuk. Contoh, ya, dari rumah mandi, ya, dari rumah mandi, wangi segala macam, pakai baju terbaik, kemudian pakai parfum terbaik, naik motor, tengah jalan hujan, gluduk, ya, tidak bawa mantel, ya, pakai sepatu. Ketika orang tersebut tidak menerima akan apa yang telah Allah takdirkan, kok tidak mangu dan ese, ya, nah itu adalah bentuk orang yang tidak khusyuk, orang yang tidak menerima
atau orang yang berat hatinya akan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau yang sifatnya syar'i misalkan. Ya. Kok bisa sih Allah membolehkan laki-laki itu menikah dua misalkan. Ya, istri misalkan ya. Nah, ini bentuk wanita yang tidak khusyuk, wanita yang tidak tunduk pada syariat. Allah membolehkan, kenapa kalian mengharamkan? Ya, jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian al-khusyuk ya. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala fi dzikri hadhil anwa'i ats-tsalatsati, di dalam penyebutan ketiga perkara ini. Ya, apa ketiganya? Ar-raghbah, rahbah dan khusyuk. Minal ibadati, bahwasanya ketiganya ini adalah bagian dari ibadah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya, Masya Allah. Terkumpul di satu ayat ini. Ya, terkumpul di satu ayat ini, Al-Anbiya ayat 90. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, ada keadaan mereka, ini menceritakan tentang Nabi Zakaria, istrinya dan juga putra beliau Yahya. Ya, putra beliau Yahya. Innahum, sesungguhnya mereka ketiganya, kanu, keadaan mereka, yusari'una, mereka bersegera, berlomba-lomba, fil khairati, di dalam kebaikan, amal soleh, wa yad'unana, dan mereka berdoa meminta kepada kami, rogoban, dengan rogob, ya, wa rohaban, dan dengan rohbah, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ya, bagaimana istri Nabi Zakaria ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala bisa bisa hamil walaupun dalam keadaan sudah tua. Ya, walaupun keadaan sudah tua. Ya. Ada satu kisah yang masyhur ya, tapi Allah taala alam, saya belum menemukan apakah ini sahih atau tidak. Di zaman Nabi Musa pernah ada kisah ada seorang wanita yang datang pada Nabi Musa. Ya. Dengan bahasa kita ya Nabi Musa, tolong mintakan saya ingin anak. Ya, saya ingin anak. Saya lama tidak punya anak. Ya, baik. Ya, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Didoakan. Ya, apa jawaban Allah? Ya, Allah mentakdirkan bahwasanya si wanita ini ternyata mandul. Ya, 1 tahun berlalu, wanita ini datang lagi sama anak kecil. 1 tahun kan pas kan sudah kan? Ya, 9 bulan dengan sekian bulannya berarti masih kecil kan? Datang, loh, kaget Nabi Musa. Siapa ini? Ini anak saya. Setelah pulang, ya, Nabi Musa kan bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ke mihrabnya, kemudian, ya Allah, 1 tahun yang lalu engkau mentakdirkan wanita ini ya mandul. Kenapa sekarang punya anak? Ya, apa kata Allah? Ya. Setelah itu dia selalu mohon, selalu memohon dengan ya Rahman ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Rahman Rahim, setiap hari, sehingga ya Allah itu mengubah takdirnya yang dari asalnya mandul menjadi punya anak. Ya. Di kisah selanjutnya, di kisah ini selanjutnya dikatakan bahwasanya sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului akan murkaku. Ya. Ya, maka kalian kalau punya sesuatu masalah ya, jangan putus asa. Ya, berdoa dengan nama-nama Allah yang Rahman, Rahim dan lain sebagainya. Jadi Asmaul Husna tersebut. Kemudian yang nomor 9, wa min anwa'iha, dan dari sebagian dari ibadah tersebut al-khasyatu, yaitu khasyah. Sama ya, khasyah itu rasa takut. Ya, akan tetapi rasa takutnya di sini wahiya al-khaufu al-mabniyu 'alal ilmi bi 'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Rasa takut al-mabniyu yang dibangun 'alal ilmi, di atas pengetahuan, di atas ilmu, bi'azamati man, dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, yakhsha, yang dia takuti, ya, hu akan man tadi, wa kamali sultanihi, dan sempurnanya kekuasaan dan otoritas Allah Subhanahu wa taala. Khasyah itu rasa takut yang dibangun atas dasar pengetahuan kita bahwasanya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya khasyah.
takut yang terbangun atas itu. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum, maka janganlah ya engkau takut kepada mereka, wakhshawni, ya maka takutlah engkau kepadaku saja. Al-Baqarah ayat 150. Fala takhshawhum, ya, dan jangan ya, takhshawhum, engkau takut pada mereka, wakhshawni, dan takutlah hanya kepadaku saja. Al-Maidah ayat 3. Ya, terakhir, wa minha, dan sebagian dari ibadah tersebut al-inabatu, yaitu inabah. Apa inabah itu? Wahia ar-ruju'u ilallahi ta'ala, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bil qiyami, dengan mendirikan, dengan melaksanakan, bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi, dan menjauhi maksiatihi, akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qala ta'ala, qala Allah taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa anibu, dan kembalilah kalian semua, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, dan aslimlah, ya berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 54. Jadi ini sebagian dari bentuk ibadah yang disebutkan. Ya, coba kita ulangi. Bentuk ibadah yang disyariatkan. Yang pertama, berdoa. Doa itu ada dua macam, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Berdoa akan hajat kita, permintaan-permintaan kita. Yang pertama. Yang kedua, berdoa karena memang ibadah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua apa? Al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Al-khaufu, ya, yang nomor tiga, rasa takut kepada Allah. Yang keempat, ar-raja'u, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya ini merupakan rukun dari ibadah, ya. Merupakan rukun dari ibadah, satu kesatuan. Harus ibadah itu harus ada rasa cinta, harus ada rasa takut, harus ada harapan. Ya, dan ini terkumpul dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana? Awal mula surah Al-Fatihah. Ya, apa ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan bentuk dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah. Dan tidak mungkin kita memuji sesuatu, seseorang, kecuali dia adalah kita cintai. Ya, tidak mungkin kita memuji sesuatu yang kita benci, tidak mungkin. Ya, pasti kalau kita memuji, ya, yang kita puji adalah yang kita cintai. Al-mahabbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Raja, harapan. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harapan agar supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat lebih-lebih. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, ya, yang pemilik hari akhir, hari kebangkitan. Yang mana hari kebangkitan itu kita akan benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang kari sedikit pun dari amal-amal kita, mau itu yang baik atau amal yang buruk. Di sana ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawakal itu? Ya, kejujuran hati kita untuk menguasakan semua perkara-perkara yang kita alami ini dengan bersandar kepada Allah, dengan melakukan asbab-asbab yang disyariatkan dan juga dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, kalau kalian ini menikah, ya harus ada asbabnya. Asbabnya apa? Datang kepada walinya, ngomong. Ya, ngomong dengan lisanul maqal kalian, lisanul hal kalian, ngomong. Ya, kalau tidak berani sama saya. Kemudian yang 6, 7, 8, raghbah. Ya, raghbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan untuk agar supaya kita terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rahbah. Ya, ar-rahbah, rasa takut yang positif, yang dengan rasa takut itu kita menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu'u, ya, apa khusyuk itu tadi? Ya, az-zillu, rasa hina kita, wal khudu'u, ya, dan rasa pasrah, merendahkan diri kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan istislam, ya istilahnya istislam, menyerahkan diri kita akan seluruh qada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau yang sifatnya kauniyah, ada hujan, ya wis dilakoni, ndak usah wah kau hujan sih, tadi wah hujan. Ada panas, ya,
ada panas, karena sudah pakai jaket tebal, kok panas sih? Lah, itu namanya tidak khusyuk. Atau yang syar'i, menerima seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita terima semua. Allah mengatakan ini seperti ini, kita terima. Allah mengatakan berhukum dengan hukumnya, kita terima. Allah mengatakan perempuan harus berhijab, kita terima. Zil, ya kita tunduk, iya baik ya Allah, saya terima. Itu namanya zil, khudu kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-khasyah, ya. Rasa takut yang dibangun atas ilmu, atas pengetahuan bahwasanya Allah itu pemilik dari seluruh apa yang ada di bumi ini dengan kesempurnaan kekuasaannya, ya. Yang ke-10 adalah inabah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan atau maksiat yang dia perintahkan untuk kita jauhi. Itu inabah namanya, ya. Artinya apa? Kalau berbuat maksiat jangan lantas putus asa. Udahlah, enggak usah sholat sekalian, wis aku senang mabuk misalkan. Masih senang mabuk misalkan. Jangan seperti itu, ya. Hatta sampai saya masih belum sempurna, kadang berhijab, kadang masih suka umbar aurat, ya. Jangan sampai maksiat kalian menahan kalian untuk berbuat amal soleh. Jangan sampai seperti itu. Sambil terus berusaha untuk menjadi yang terbaik versi kalian, ya. Saya akan jadi yang terbaik versi saya daripada versi yang kemarin. Nah, jangan hanya HP yang selalu update, ya. Keimanan kita juga harus update terus, ya. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kita merasa lebih baik dari diri kita yang kemarin dengan amal soleh yang kita lakukan dan kemaksiatan yang berusaha kita jauhi, itu insya Allah tidak masalah. Ya, itu 10 perkara yang termasuk dari ibadah. Ada sekian sisanya dan insya Allah kita bahas pada pertemuan besok insya Allah, ya. Kalau usia masih Allah panjangkan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.